Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya kita mengisi format rekonsiliasi BOS. Yang mana rekonsiliasi BOS adalah sebuah kegiatan yang harus kita laksanakan di dalam akhir semester. Untuk semester 1 ini kita akan melakukan rekon untuk triwulan 1 dan 2. Jadi bagaimana cara rekon itu? Ini saya mempunyai beberapa format. Yang pertama adalah format petunjuk yang berisi nama sekolah, kemudian ada rincian bulan, kemudian ada data kepala sekolah, NIP, data bendara, kemudian pengurus barang, dan ada keterangan sisa tahun kemarin atau rekon tahun kemarin. Format yang berikutnya adalah ada rekapitulasi data, ada rekap rekon, checklist ini adalah beberapa dokumen atau buku yang harus kita siapkan di dalam persiapan rekon nantinya. Untuk triwulan 1 ini masih kosong teman-teman, belum kita isi, nanti akan kita isi bersama-sama. Format untuk triwulan 2 ini juga masih kosong. Selain format rekon ada juga nanti format berita acara seperti ini. Berita acara, ada format pernyataan staf tugas, laporan realisasi. Laporan realisasi ini berisi dari jumlah dana yang kita terima dan kita realisasikan setiap triwulannya. Ada surat pernyataan tanggung jawab, ada lagi surat pernyataan telah menerima hibah atau SPTMH. Yang perlu kita siapkan juga adalah nanti ada format persediaan, yang mana format persediaan ini adalah berisi barang-barang habis pakai yang kita beli kemudian kita gunakan di dalam masing-masing triwulan. Jadi ada persediaan untuk triwulan 1, ada persediaan untuk triwulan 2. Selain itu ada juga nanti rincian belanja modal. Jadi rincian belanja modal ini terdiri dari rincian masing-masing belanja modal yang kita beli untuk masing-masing triwulan. Jadi ini ada triwulan 1, ada triwulan 2, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada SP2B atau surat permintaan pengesahan belanja SP2B jika kita sudah melaksanakan rekonsiliasi dengan benar dan selesai. Baik teman-teman, untuk memulai kegiatan ini sudah kita isi data sekolah, kemudian data kepala sekolah, bendara, dan pengurus barang beserta rincian tanggal di masing-masing triwulan. Maka kita mulai untuk triwulan 1. Kita mulai dari sisa bank. Sisa bank ini adalah sisa bank tahun lalu atau triwulan yang terdahulu. Dalam hal ini adalah triwulan 4 tahun 2019. Untuk melihatnya maka kita buka saja untuk laporan LPJ-nya saja. Jadi akan kita lihat sisa bank tahun lalu. Sisa gas bank tahun lalu adalah 10.000, kita copy saja.
Selanjutnya adalah sisa tunai tahun lalu. Sisa tunai tahun lalu ini bisa kita lihat dari saldo awal pada buku kas tunai triwulan terdahulu di sini. Jadi di sini ada saldo awal di triwulan ini adalah 2.875.000. Kita kopikan dan kita salinkan di sisa tunai di sini. Nah, di sini. Jadi perlu saya sampaikan bahwa untuk kolom 1 ini adalah penggunaan dana sisa dana pos atau silpa tahun 2019. Jadi untuk kolom 1 ini khusus diperuntukkan untuk penggunaan dana pada tahun lalu atau dana silpa. Dan untuk kolom 2 ini adalah rincian mengenai penggunaan dan penerimaan dana pada tahun sekarang atau pada tahun 2020. Kita isikan dulu untuk kolom 1. Jadi sisa bank tahun lalu adalah 10.000, sisa tunai ada 2.875.300. Kemudian jumlahnya adalah 2.885.300 rupiah. Di sini masih false, salah, jadi perlu kita isikan kolom-kolom yang masih merah, karena merah ini adalah pertanda ada data yang belum benar. Jadi keterangan saldo akhir ini kita isikan saldo dana bank atau silpa tahun 2019 tadi adalah 10.000, kita isi. Sisa tunai tadi adalah 2 juta, ini kita kopikan saja. Kita isikan di sini. Oh, salah, ini salah tempat. Kita undo saja. Semestinya tempatnya di sini. Saldo tunai tahun 2019 di sini. Ya. Ini sudah benar, true. Dan ini sementara kita tinggalkan dulu saja. Nanti untuk mengecek di mana letak kesalahannya, nanti kita ada kolom di sebelah kanan ini adalah kolom untuk mengecek di masing-masing kolom. Sementara kita tinggalkan dulu, kita isikan dulu untuk penerimaan dan pengeluaran pada tahun 2020. Untuk tahun 2020 ini, dana yang kita terima pada tahun ini adalah, kita lihat di buku bank pada LPJ triwulan ini. Di buku bank, penerimaan pada periode ini adalah, di sini ada sejumlah 38, ini kita copy saja. Penerimaan tahun 2020 kita pastikan di sini. Kita pastikan di sini. Di sini selanjutnya ada kolom pajak, biaya administrasi, ada bunga tabungan, ada pajak, lain-lain. Ini bisa kita lihat di dalam buku bank kembali, apakah ada bunga ataukah ada pajak. Kita lihat dulu di lambaran LPJ di buku kas bank. Di bulan Februari ini tidak ada bunga maupun pajak. Kita lihat lagi di bulan Maret, ternyata juga tidak ada. Jadi kita kembali ke format recon,
ini karena tidak ada, maka kita isikan 0 atau kosong. Jadi ini sudah penerimaan 38 ini. Kemudian di sini ada setor bunga, karena kita tidak ada setor maka kita kosongkan di kolom ini. Selanjutnya kita mengisi pengeluaran selama triwulan 1. Di triwulan 1 ini, seperti sudah saya sampaikan pada video saya yang sebelumnya, ada beberapa format. Untuk pengeluaran ini kita lihat di perhitungan belanja. Format ini sudah saya sampaikan pada video saya yang sebelumnya, yaitu pada video cara pembuatan SPJ BOS. Di sini sudah terinci masing-masing pengeluaran. Di sini ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Yang pertama, belanja pegawai, kita ambil jumlah yang paling bawah. Kita kopikan dari sini. Belanja pegawai di sini. Belanja pegawai. Selanjutnya di sini ada belanja persediaan, pemeliharaan, perjalanan dinas, dan barang jasa lainnya. Kita ambil datanya dari rincian belanja pada LPJ triwulan 1. Ini dari persediaan kita copy saja sampai pada barang dan jasa lainnya. Kita copy, kita salin, kemudian kita salinkan atau pastekan di kolom yang akan kita isikan. Caranya adalah paste spesial, value, kemudian jangan lupa transpose karena data yang kita ambil tadi adalah kolom mendatar, karena akan kita isikan kolom vertikal, maka kita transpose, kita oke. Nah, di sini sudah terisi. Selanjutnya belanja modal. Kita lihat di kolom sana tadi apakah ada belanja modal atau tidak. Kolom belanja modal ada belanja peralatan mesin. Nah, ini kita copy saja, kita salin, belanja peralatan mesin kita isikan di sini. Nah, di sini. Untuk keterangan saldo akhir, masih merah, berarti ada data yang kurang benar. Di sini ada saldo dana tahun 2020. Jadi kita cari di buku kas tunai triwulan ini sisa dananya berapa. Sisa dana terakhir adalah ini di bulan Maret. Tadi sisa tunai kita salinkan di sini. Untuk dana banknya kita lihat berarti di buku pembantu bank. Di LPJ triwulan 1 buku kas bank. Di buku kas bank ternyata masih ada 10.000. Ini ternyata masih false, masih ada yang merah, kita tinggalkan dulu. Untuk mengecek
di mana atau untuk membetulkannya, kita geser ke kolom-kolom di sebelah kanan ini. Pada kolom kedua tadi karena tidak ada sisa dana, tidak ada akumulasi bunga, jadi kita kosongkan saja. Kita geser lagi untuk mengecek di kolom sebelah kanan. Oh ya, kita lihat dulu kolom sebelah kiri tadi apakah masih ada yang merah. Ternyata masih ada. Kita cek dulu untuk kolom kanan dulu. Kolom 2 ini. Kita mulai dari hitung pos triwulan 1, cek kolom 2. Karena sisa bank triwulan lalu adalah kosong, maka kita kosongkan. Untuk triwulan 1 kita ada penerimaan dana 38 juta ini. Di kolom 2 tadi sudah kita tulis di sini sebanyak 38 juta. Selanjutnya tentu di dalam triwulan 2 ini ada pengambilan dana. Ada pengambilan dana. Kita lihat untuk pengambilan dana berarti bisa kita lihat pada buku kas bank. Kita lihat pengambilan dana. Pengambilan dana ada ternyata pada tanggal 20 Februari ini ada pengambilan dana, maka kita salin jumlah pengambilan dananya. Untuk menambahkan itu kita pastekan di sini pengambilan. Selanjutnya biar masuk di kolom 2, maka di sini kita copy ditunaikan pertama, kita copy, kita pastikan di kolom buku rekening atau spesial, lalu oke. Nah, otomatis di sini kita masukkan pengeluaran pengambilan, maka di sini akan otomatis terisi sendiri. Kita lihat lagi apakah di triwulan ini ada pengambilan dana selain yang pertama tadi. Ternyata ada pengambilan lagi yang kedua di bulan Maret. Kita kopikan atau kita salin, kita pastekan di sini. Untuk memasukkan kolom ini, maka kita kopikan ditunaikan yang kedua. Kita pastekan paste spesial di sini. Nah, di sini sudah masuk ditunaikan atau dikeluarkan. Nah, di sini sudah true, sudah betul. Sisa dananya ini, cek kolom 1 sudah betul semua. Kita cek ke lembar rekon. Di sini masih ada merah, berarti ada sesuatu yang belum benar. Nah, di sini masih false. Kita cari di lembar realisasi. Jadi sisa dana 9 juta ini karena masih ada sisa tunai tahun 2019. Ya, kita lihat di buku tunai. Karena 9 juta ini termasuk adalah sisa tunai tahun 2019, maka untuk tahun 2020 kita cari sisa
tunainya. Kita kopikan ini. Kita taruhkan di sini. Untuk mencari sisa tunai tahun 2020, maka sisa tunai ini kita kurangkan. Jadi sisa tunainya adalah sisa tunai pada tahun anggaran 2020. Ini kita salin. Nah, ini yang betul, yang benar bukan 9 juta tetapi 6 juta sekian, karena 9 juta ini adalah termasuk sisa tunai pada tahun lalu. Ternyata masih ada kesalahan. 10.000 ini adalah sisa tunai pada tahun lalu, jadi ini kita hapuskan saja karena pada tahun 2020 tidak ada. Nah, teman-teman, di sini untuk triwulan 1 karena sudah true semua, berarti semua data yang kita isikan sudah benar. Dan untuk selanjutnya kita akan mengisi untuk triwulan kedua. Dan perlu diingat, untuk data di triwulan 1 ini nantinya harus berhubungan dengan data persediaan. Jadi jika jumlah persediaan ini atau belanja modal nanti sudah sama, maka di sini tidak akan muncul warna merah ini. Saya coba, saya salahkan di sini. Nah, maka di sini akan timbul warna merah karena tidak sama dengan jumlah yang ada di kolom rekon di sini. Nah, bagaimana cara mengisi triwulan 2? Selanjutnya triwulan